Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua mahasiswa yang sedang menjalani kuliah online. Kita selesaikan pembahasan untuk lingkungan pengendapan. Sekarang kita membahas lingkungan pengendapan laut. Mahasiswa sekalian, seringkali kita mendengar ketika kita membahas segala sesuatu tentang laut, kita mengenal istilah kadang-kadang laut dangkal, laut dalam, kadang-kadang kita mengenal apa yang namanya neritik, ya kadang-kadang kita juga mengetahui apa namanya paparan, terus kemudian dasar laut dalam dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana pembagiannya? Prinsipnya pembagian daerah ini marine atau laut itu bisa didasarkan menjadi dua hal, yaitu daerah berdasarkan batimetrinya. Batimetri itu artinya kedalamannya, dan berdasarkan morfologinya. Nah, kalau berdasarkan kedalamannya itu ya bisa kita lihat pembagiannya itu berdasarkan litoral 0 sampai 50 meter, kemudian neritik 50 sampai 200 meter, kemudian basial 200 sampai 1000 meter, kemudian abyssal sampai 4000 meter dari 1000. Nah, sementara kalau berdasarkan morfologinya itu kita mengenal akan adanya paparan atau kita kenal sebagai continental shelf, kemudian ada lereng kontinen atau kita sebut sebagai continental slope, dan juga di dasar samudra sana yang kita kenal dengan abyssal plain. Nah, di continental shelf itu kalau nanti kita lihat ini endapan laut dangkal, relatif endapan laut dangkal ya, isinya bisa plastik karbonat. Sementara kalau kira-kira yang ini tadi dangkal itu kalau batimetri ya kira-kira sampai 200 meter itu termasuk dangkal. Meskipun ini tidak fix sebenarnya. Demikian juga dengan laut dalam itu kira-kira ya batial ke abyssal gitu. Sementara bisa berupa dari continental slope sampai abyssal plain. Nah, jadi mari kita lihat pembahasan berikutnya. Sekarang kita lebih membahas pada aspek dari morfologinya yang kita lihat dari pembahasan lingkungan laut ini nanti berdasarkan morfologinya karena itu berhubungan dengan mekanisme sedimentasi yang ada di sana. Nah, pertama kita akan melihat mulai dari shelf, paparan. Paparan ini prinsipnya mulai dari ya kalau kita sudah kenal dengan lingkungan laut ya, itu mulai dari surface ya, dari surface sampai ke yang kita kenal sebagai shelf break ya. Jadi ini dari surface di mana pengaruh dari apa namanya itu pasang surut, pengaruh gelombang itu masih terasa di sini, kemudian sampai dengan shelf break. Itu semuanya disebut sebagai shelf. Di tempat ini umumnya kelerengannya rendah ya, relatif landai. Kemudian di tempat ini bisa diendapkan silisiklastik dan karbonat. Shelf sendiri, paparan itu bisa pendek bisa panjang. Artinya yang sempit atau pendek itu biasanya di zona konvergen, misalnya dekat dengan zona penunjaman itu biasanya, atau tektonik yang relatif apa namanya itu tektonik aktif margin itu relatif pendek, sementara yang divergen ya pasif margin itu biasanya paparannya itu lebar begitu sampai ribuan kilometer. Nah, apa yang proses-proses sedimentasi yang mengontrol di shelf, di paparan itu biasanya ini ya, dia dikontrol umumnya oleh gelombang ya, proses karena gelombang dan badai itu hampir 80% prosesnya di sana. Pengaruh pasang surut cukup kecil dan arus laut juga cukup kecil. Nah, di daerah paparan ini umumnya nanti kita akan menjumpai struktur-struktur sedimen yang relatif
relatif homogen begitulah, artinya tidak terlalu banyak variasinya sebenarnya malahan di daerah ini. Yaitu misalnya yang paling khas itu adalah struktur Hamoki cross stratification. Nah, ini ada beberapa endapan yang dihasilkan dari endapan badai, misalnya ini juga itu berukuran relatif kasar, tetapi wujudnya juga cross stratifikasi seperti ini. Endapan Hamoki cross stratification seperti ini biasanya terjadi karena perubahan arah dari gelombang itu sehingga saling potong-memotong dari arah yang berlawanan itu sehingga menghasilkan endapan yang khas seperti itu. Nah, itu untuk endapan-endapan yang berkaitan dengan silisiklastik. Sementara untuk paparan shelf yang isinya itu karbonat, ya, kita berbicara paparan yang berisi karbonat itu maksudnya kita sedang membicarakan satu shelf yang di sana isinya adalah karbonat-karbonat hasil rombakan, ya, hasil rombakan yang kita kenal dari rombakan dari yang kita kenal sebagai karbonat factory. Nah, karbonat factory-nya sendiri sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan, itu adalah bentuk-bentuk reef. Tapi sebenarnya yang kita bicarakan di sini ketika kita membicarakan shelf itu adalah bentuk-bentuk paparan sendiri karena endapan-endapan dari karbonat. Ada beberapa model paparan yang isinya karbonat itu nanti berdasarkan morfologi karbonat yang ada itu ada disebut sebagai rim karbonat platform. Ini adalah relatif landai, ya. Terus kemudian ada di batas luarnya ini ada shelf edge-nya ini berupa ini biasanya reef-nya ada di sini. Sementara kalau yang unrim itu platformnya lurus saja, tidak ada penghalangnya di daerah shelf break-nya ini atau shelf edge-nya ini tidak ada penghalangnya yang umumnya terbangun oleh reef itu disebut sebagai unrim. Sementara kemudian karbonat ram ini slope-nya juga relatif landai, ya. Ini unrim yang memiliki kelerengan yang landai. Ini endapan dari yang endapan-endapan di daerah ini bergerak ke relatif yang dalam. Jadi pengendapannya itu dari daerah yang relatif dangkal ke menuju ke dalam, ini karbonat ram. Sementara ada juga platform karbonat yang tidak attach ke sini ke kontinental, ini sebagai isolated platform, ya mungkin ini ada tinggian begitu, kemudian ini berkembang karbonat. Nah, ini juga bisa berkembang seperti itu. Ini sekali lagi isinya ini adalah kita melihat berdasarkan endapan karbonatnya yang bukan terumbu. Sementara kalau terumbunya sendiri atau reef-nya sendiri itu ya berkembang di shelf sebenarnya, tetapi dia mempunyai bermacam-macam bentuk. Bisa mulai dari surface ini sampai ke relatif lebih dalam sini akan muncul beberapa terumbu-terumbu ini berdasarkan bentuknya. Nanti ada yang berbentuk yang disebut sebagai barrier reef. Ini biasanya relatif ada di dekatnya shelf edge tadi. Terus kemudian di bawahnya sini nanti ada yang dikenal sebagai bentuk-bentuk mound. Kemudian adanya reef di tengah-tengah shelf ini yang kadang-kadang disebut sebagai patch reef atau furrow reef, itu kalau sudah di bagian atasnya kadang-kadang tersinggap dan sebagainya. Yang fringing reef itu yang attach dengan daratan. Sementara yang jauh di tengah samudera sana kadang-kadang muncul juga reef sampai ke permukaan ini. Kita kadang-kadang disebut sebagai table reef, atau kemudian ada juga atoll yang kadang-kadang atoll ini sering berasosiasi dengan krater-krater gunung api bawah laut.
Baik, kemudian bergerak ke lebih dalam, yaitu di apa namanya itu lingkungan continental slope. Nah, ini gambar ini ya continental slope, Anda bisa lihat di sini. Ini continental slope, ini continental slope. Ini continental slope ya, kemudian ini adalah abyssal plain. Nah, di continental slope ini bisa dipisahkan secara lebih detail menjadi dua, yaitu yang slope ini, yang relative slope benar-benar continental slope, dan ini continental rise. Jadi continental slope itu sebenarnya ya slope-nya relatif landai saja sebenarnya, 2-4 derajat. Ini ada sistem pengendapannya nanti bermacam-macam ya, slumping, ada turbidite dan sebagainya. Kemudian di sini kalau continental rise itu relatif kemudian justru agak apa namanya itu agak cembung begitu, dengan kelerengan yang landai sekali, bahkan ya kelerengan yang landai sekali. Kemudian sampai kedalaman sekitar 4000 meter itu kemudian menjadi abyssal plain atau lantai samudra begitu ya. Lantai samudra. Ini semuanya secara konsep ini dianggap sebagai relatif sudah lingkungan laut dalam, karena sudah lebih dari neritik ya, secara kedalaman mungkin lebih dari 200 meter. Nah, di continental slope sendiri itu ada sebenarnya ada beberapa kemungkinan slope itu. Ada yang kalau melihat ini ada model erosional slope, artinya apa namanya proses slope-nya itu lebih banyak erosinya, slope yang erosif ya, karena proses transportasi di sini mungkin di sini adalah zona-zona erosi. Ada juga continental slope itu yang relatif disebut sebagai bypass slope. Jadi relatif apa namanya itu antara yang diendapkan dengan yang tererosi di sini itu relatif acek begitu ya. Sehingga ini bentuk-bentuk seperti ini akan terus dipertahankan. Sementara ada juga yang slope itu sifatnya accretionary, jadi relatif jauh lebih landai, sehingga ini slope-nya ini maju endapannya itu menumpuk di atasnya, menumpuk di atasnya, menumpuk di atasnya itu, sehingga ini sebagai continental slope yang apa namanya accretionary. Baik, kemudian setelah slope kita akan sampai kepada lingkungan laut yang lebih dalam lagi di sana, itu yang umumnya di abyssal plain. Nah, itu apa itu biasanya nanti berkembangnya sistem yang kadang-kadang berupa kipas ya. Bentuk kipas laut dalam umumnya seperti ini, seperti pada gambar ini ya. Kipas laut dalam seperti fan seperti ini. Kalau di darat kadang-kadang kita mengenal tadi bentuk berupa alluvial apa namanya alluvial fan. Nah, itu ya, itu kalau di darat ya. Kalau di laut dalam ini bisa disebut sebagai submarine fan ya, model-model submarine fan. Jadi ada supply dari sini kemudian menyebar membentuk fan seperti ini. Nah, ini nanti mekanismenya mulai dari debris, aliran debris, terus kemudian sampai berkembang menjadi endapan-endapan yang apa namanya itu diendapkan secara turbidite dan sebagainya. Kemudian secara khusus nanti digambarkan dengan pola-pola tertentu yang kemudian ada pendekatannya dikenal sebagai misalnya sekuen khusus endapan laut dalam endapan turbidite yang dikenal sebagai siklus Boma dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya beberapa mekanisme sedimentasi yang terjadi di lingkungan laut dalam itu kemungkinannya berbagai macam seperti ini, mulai dari apa namanya itu suspensi ya. Mulai dari suspensi, baik suspensi dari lumpur-lumpur pelagis organisme dan hemipelagis yang silisiklastик dari darat. Kemudian ada mungkin rockfall dan sebagainya, ada sliding dan sebagainya, ya ada
slumping, ya, ada sliding, ada slumping. Ini yang sliding yang lurus, yang slumping yang relatif lengkung ini. Kemudian ada debris, ada grain flow, macam-macam ya. Ini adalah proses yang terbentuk di lingkungan laut dalam. Secara secara tabel bisa dijelaskan seperti ini. Ya, jenis-jenis endapan laut dalam itu bisa berupa endapan silisiklastik asal darat. Kalau halus namanya nanti relatif disebut sebagai hemipelagis. Dia bisa diendapkan secara turbidite atau endapan contoured atau bisa endapan macam-macam ini. Ini asalnya bisa sedimen dari shelf kemudian ditransfer ke continental slope, bisa ditransfer ke lebih dalam lagi ke abyssal plain dalam bentuk tadi mekanisme sistem fan tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah endapan pelagis. Ini relatif endapan-endapan yang dari organisme halus. Ini umumnya diendapkan secara suspensi. Kemudian ada juga endapan-endapan karbonat ya. Di laut dalam itu sampai bisa kadang-kadang endapan karbonat karena karbonat dari paparan kemudian bisa diendapkan sedimentasi ke laut dalam, bisa karena badai, bisa karena gravitasi, misalnya gravitasi termasuk turbidite itu bisa dianggap sebagai gravitasi. Jadi seperti ini nanti di bagian laut dalam abyssal plain itu endapan-endapan lumpur hemipelagis ini bisa diendapkan secara secara suspensi maupun kemudian mekanisme dari turbidity current atau arus turbid ya, isinya endapan-endapan lumpur yang kaya akan feldspar dan sebagainya. Ya, kalau endapan contoured itu prinsipnya arus contoured itu adalah arus yang sejajar dengan kontur, jadi dia relatif horizontal begitu dan cenderung arusnya itu relatif arus traksi, jadi dia agak khas tersendiri. Ini di endapan-endapan di mengikuti kontur dari samudra. Jadi kalau endapan-endapan yang turbidite itu relatif akan memotong kontur, kalau endapan contoured itu adalah endapan-endapan yang searah dengan kontur. Ya. Ini ya, secara umum kalau kita ingin membahas tentang lingkungan pengendapan ya, buku dari apa yang kita bicarakan tadi secara lebih detail Anda bisa membaca di sedimentary environment, prosesnya, facies dan stratigrafinya seperti apa. Baik, dengan demikian pembahasan kita tentang lingkungan pengendapan sudah selesai. Selanjutnya nanti kita akan membicarakan lithofasies ya, lithofasies untuk deskripsi untuk interpretasi lingkungan pengendapan. Baik, saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.